Pada tayangan-tayangan di media sosial, para netizen, masyarakat awam tentu saja sudah melihat afiliator-afiliator daripada kelompok Balawi, juga tokoh-tokoh dari Balawi yang menyebutkan bahwa konten kreator yang membuat video yang menampilkan tentang habaib dari Balawi ini meragukan kenasaban Rasulullah dan memfitnah bahwa Habib ini adalah Habib palsu. Itu tujuannya, kata mereka, konten kreatornya sampah. Mereka itu hanya memfitnah, mereka itu hanya mengadu domba, membenturkan antara kiai dengan habib, dengan ulama, dan sebaliknya. Yang kedua, setiap kali di mimbar, di acara-acara offline maupun online, para kelompok Balawi ini, khususnya para tokohnya, itu bagaimana berupaya keras sekali mengambil hati pengikutnya yang mungkin hari ini sudah berpikir ulang kepada ulama, kepada Habib yang dipanutan ini, menjadi panutan ini, kok nasabnya diragukan. Bahkan ada yang mengatakan ini palsu. Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan. Yang pertama tadi yang saya sebutkan bahwa afiliator dan tokoh Balawi ini sudah membuat pernyataan di berbagai macam media sosial yang mengatakan bahwa konten kreator ini hanya memfitnah orang kelompok Balawi dan segala macam. Nah, ini yang pengen saya klarifikasi. Konten kreator disebut memfitnah, mempropaganda, memecah belah umat. Itu dari mana? Dari mana dasarnya? Karena para konten kreator ini juga tidak asal membuat video kemudian diposting begitu saja di berbagai macam media sosial. Konten kreator tentu saja punya dasar yang kuat, punya sumber yang bisa dipercaya. Tidak asal membuat konten. Dan para konten kreator ini sumbernya jelas. Yang pertama dari tesis Kiai Haji Imaduddin. Jelas kan? Belum lagi narasumber-narasumber yang lain. Nah, tapi mereka juga memang pintar. Mereka memang juga pintar mempropaganda, pintar memprovokasi, baik pengikutnya atau lawannya. Bahwa konten kreator ini bukan ahli nasab, bukan ahli sejarah. Kenapa dia bisa bilang? Kenapa dia punya hak untuk mengatakan seperti itu? Oke, yang sekarang kita bahas adalah hak. Konten kreator ini yang menyerukan bahwa kenasaban ini harus terus dibahas, terus diulas. Mau ketemu di titik di mana, itu bukan target kami. Intinya ini harus terus disuarakan. Ibarat seperti air. Air yang ditumpahkan sekali tumpah, ini kan tidak akan membasahi seluruh bumi. Tapi kalau sering ditumpahkan, itu akan terus rembes, dan membasahi semua bumi. Nah, ini konten kreator yang dituju seperti itu, agar tidak cuma masalah para habib dengan kenasaban yang palsu ini, bukan cuma masalah itu saja, tapi masalah-masalah yang lain yang tujuannya adalah membantu para ulama, para kiai yang punya basic Nusantara, punya basic nasionalisme, punya basic NKRI. Itu kami bantu beliau-beliau ini. Jadi, bagaimana menjaga umat Rasulullah ini agar terus damai, terus tenang, karena kita ini sangat rawan sekali. Kenapa rawan? Anda juga udah tahu pasti bahwa Indonesia ini kan dari berbagai macam suku yang berbeda-beda, adat istiadatnya, kebudayaannya, agamanya. Ini rawan disusupi paham-paham yang membahayakan baik negara dan khususnya umat Rasulullah ini.
Umat Rasulullah kan nggak cuma agama Islam. Umat Rasulullah kan nggak cuma orang-orang Muslim saja kan. Semuanya umatnya. Mau dia Yahudi, mau dia kafir, mau dia apa, itu umat Rasulullah. Tapi mereka tetap dengan gaya-gayanya, gaya-gaya ke Islam yang sudah kayak sok-sok tahu, pintar sekali, mempunyai banyak ilmu pengetahuan tentang agama, bisa berbahasa Arab, kemudian menjustifikasi orang-orang pribumi, seperti para konten kreator ini, bahwa konten kreator itu tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Baca Quran aja masih beletak-beletuk. Nah ini dipahami oleh para netizen dan orang awam, wah bener ya, kan konten kreator itu tidak punya ilmu, bukan ahli dalam bidang nasab, bukan ahli dalam bidang agama Islam. Itu betul. Namanya juga konten kreator. Bagaimana mengkrit sebuah video yang itu akan bermanfaat untuk penontonnya. Tapi sekarang kita perkecil dah. Konten kreator di sini adalah yang fokus atau concern masalah-masalah yang sensitif. Dan ini jelas dasarnya membantu para ulama, membantu para kiai Indonesia agar umat yang ada di Indonesia ini benar-benar terjaga. Tidak gampang dimasukin paham-paham yang itu dilarang oleh pemerintah. Paham radikalisme, paham hal-hal yang memberhalakan sesuatu. Atau malah parahnya menjadi budak gitu loh. Itu yang akan kita perangi. Masa era digital ini kita masih menjadi budak orang lain? Atau menghamba orang lain? Kita itu tetap punya otoritas dalam diri kita. Persoalan kita mempunyai guru sebagai panutan itu masalah lain. Tapi sebagai individu, kita harus punya otoritas diri kita sendiri. Dan itu harus kita jaga. Nah, yang kita jaga ini akhirnya bersamaan dengan umat yang lain. Supaya, sekali lagi, tidak gampang dimasuki, disusupi paham-paham yang dilarang oleh pemerintah. Kan jelas aturan pemerintah. Oke, konten kreator memang tidak punya ilmu. Satu, syariat dalam Islam. Mereka pasti tidak punya ilmu. Kebanyakan. Tapi ada juga yang memang dia pasti karena mungkin pernah mondok di pesantren. Kedua, ilmu fikih Islam. Terus yang ketiga, dia memang benar-benar punya basic tentang sejarah Islam. Apalagi punya ilmu nasab. Oke, memang tidak punya. Tapi sekali lagi kan, saya tegaskan bahwa konten kreator yang fokus dan concern tentang masalah-masalah yang peka di masyarakat ini, itu membantu para ulama dan kiai yang nasionalismenya, NKRI-nya, itu tidak diragukan lagi gitu loh. Bahkan Habib yang dari Bale pun kalau mereka itu mempunyai jiwa NKRI, jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak diragukan kembali, itu juga pasti akan kami bantu. Ini bukan mencari panggung, bukan ingin terkenal, apalagi mencari hidup di dunia kreator seperti ini. Berapa sih penghasilan seorang YouTuber? Tapi kan mereka selalu begitu kan kalau sudah ke pojok, sudah kejepit. Sudahlah, nggak jadi Habib kan nggak jadi masalah kan.